sudah berada di Perpustakaan Bahrul Alimi MTS Negeri 1 Purbalingga. Ikuti terus ya. Sebelumnya, siapa nama lengkap Bapak? Nama lengkap Pak Guru lengkap banget ya, tapi pendek Khoirun. Kapan perpustakaan ini didirikan ya Pak? Perpustakaan ini didirikan itu menyesuaikan dengan berdirinya sekolah ini, yaitu 1968, tapi menurut SK itu tahun 1991. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai pegawai perpustakaan di sini ya Pak? Oh, kalau perpustakaan di sini itu saya mulai tahun 2007, tapi sebelumnya juga pernah di sekolahan lain juga sekitar 5 tahun. Apa saja tugas utama Bapak sehari-hari sebagai pegawai perpustakaan di sini Pak? Kalau tugas utamanya di sini terutama adalah pelayanan. Untuk yang lainnya itu ada pengklasifikasian, ada pengolahan, ada pengelolaan, dan ada juga perawatan. Apakah siswa-siswi di sini sering membaca buku di sini Pak? Siswa-siswi di sini ya sebagian itu memang suka membaca, tapi biasanya kalau di perpustakaan itu yang dibaca ya buku novel, buku-buku cerita-cerita lah. Berarti buku yang paling diminati oleh siswa di sini itu apa Pak? Kalau buku yang paling diminati itu ya bukunya biasanya bukan buku-buku penunjang pembelajaran, biasanya yang fungsinya itu fungsi rekreasi atau hiburan seperti novel, seperti komik kayak gitu. Dalam setahun ini paling banyak pengunjung pada bulan keberapa Bapak? Biasanya paling banyak pengunjungnya itu biasanya kalau bulan-bulan yang tidak menjelang tes, itu biasanya bulan ini Juni, Juli, Agustus, berarti September, Oktober itu paling banyak. Bagaimana Bapak membangun hubungan yang baik dengan para siswa yang mengunjungi perpustakaan ini Pak? Yang biasanya Pak Guru ciptakan ini adalah kenyamanan anak-anak, ada komunikasi juga, makanya biasanya saya itu paling sering itu berkomunikasi dengan anak-anak itu bercanda, supaya tujuannya adalah supaya mereka itu merasa asik ketika datang ke sini. Apakah banyak siswa yang meminjam buku di perpustakaan ini Pak? Kalau untuk mapel semuanya itu wajib pinjam, tapi kalau untuk buku yang cerita itu ya cukup banyak lah, kurang lebih ada mungkin dari seluruh siswa itu ada sekitar 30 sampai 50% yang pinjam buku di sini. Bagaimana Bapak menangani pengembalian buku yang terlambat atau buku yang rusak? Kalau untuk mengantisipasi buku-buku yang dipinjam rusak atau hilang, itu kita sebenarnya menerapkan sanksi untuk kedisiplinan, yaitu kalau misalnya rusak ringan ya kita minta untuk diperbaiki, kalau sampai menghilangkan ya kita minta untuk pengadaan buku sesuai dengan buku yang dihilangkan. Perpustakaan ini memiliki peraturan yang harus diterapkan, itu apa saja Pak? Yang paling utama itu sebenarnya terutama untuk keseharian, yaitu anak siswa yang masuk sini harus melepas alas kaki, sepatu. Alasnya itu sangat penting sekali untuk kebersihan bahan pustaka yang ada di sini. Bagaimana Bapak menangani situasi ketika ada siswa yang tidak dapat menemukan buku yang mereka cari Bapak? Itu biasanya anak itu setelah mencari tidak ada, biasanya saya penelusuran ke buku peminjaman. Nanti kita memberi jawaban bahwa buku saat ini sedang dipinjam. Apa yang akan Bapak lakukan jika terjadi kerusakan pada buku atau fasilitas perpustakaan? Biasanya kalau ada buku yang rusak itu biasanya kita langsung tangani. Ada yang mungkin rusak ringan kita perbaiki sendiri. Kalau yang rusak berat itu biasanya langsung kita kirim ke bagian percetakan untuk memperbaiki dan menambah atau melengkapi halaman yang hilang. Apa yang menurut Bapak menjadi tantangan terbesar dalam mengelola perpustakaan ini, Pak? Tantangan terbesar di sini adalah membangkitkan minat baca siswa. Itu paling besar daripada untuk pengadaan itu kita cukup dengan biaya, kita pesan buku ada, tapi kalau untuk membangkitkan minat baca siswa itu yang lumayan menjadi tantangan. Apa yang Bapak ketahui tentang minat baca siswa di sekolah ini?
Kalau minat baca siswa di sini itu sebenarnya harusnya tinggi. Buktinya itu kalau untuk ada pekan literasi itu kan berarti mereka mau membaca semuanya. Cuma kelihatannya itu ada sedikit malas juga karena mungkin posisinya yang jaraknya yang kurang tepat, posisi perpustakaan terlalu jauh dari kelas. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama.